Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kita ketahui, terutama bagi sahabat semua yang suka dengan sejarah Islam. Yaitu kita akan membahas tentang 5 fakta heroik Nusaibah, muslimah sang perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi sahabat yang belum mengenal sosok ini, yaitu Nusaibah binti Ka'ab, maka di video kali ini kita akan membahasnya untuk sahabat semua. Namun sebelum itu, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, supaya channel kami ini bisa menjadi channel yang diketahui oleh sahabat dan teman-teman kalian semua. Dan juga channel ini semoga bisa menjadi bukan hanya tontonan, akan tetapi juga menjadi tuntunan. Terima kasih, jazakallah. Nusaibah binti Ka'ab adalah seorang istri, ibu, sekaligus pembela sejati dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah yang berasal dari Madinah tersebut adalah saudara kandung dari Abdullah bin Ka'ab yang meninggal di pertempuran Badar. Pada masanya sahabat, perempuan muslimah ini mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa hebatnya, sampai membuat kagum sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja sahabat, perjuangan dan semangatnya yang menyala terang bagaikan obor juga dihormati oleh para khulafaur rasyidin. Selanjutnya, keberadaan Nusaibah juga telah memperjelas posisi seorang perempuan di dalam Islam. Sebagai umat manusia era kini, khususnya perempuan, tidak ada salahnya meneladani sikap beliau. Lalu apa saja fakta heroik dari perempuan muslimah ini? Maka berikut adalah sejumlah faktanya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, seorang pelopor wanita di kaumnya. Dia berada di puncak masa mudanya ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sahabat. Hal tersebut terjadi saat tengah malam di Aqobah atau di Mina bersama dengan sekelompok Ansor, yaitu penduduk asli Madinah. Nusaibah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ummu Imarah adalah satu dari 2 wanita golongan Ansor yang hadir dalam peristiwa tersebut. Mereka yang hadir bersumpah setia untuk berjuang bersama dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun pada saat itu Rasulullah masih belum hijrah di Mekah. Peristiwa bersejarah ini dikenal dengan Baiat Aqobah atau perjanjian Aqobah. Perjanjian ini sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad. Pasal-pasal dalam Baiat Aqobah adalah pondasi pertama yang menjadi dasar perubahan besar yang terjadi dalam perjalanan dakwah Islam. Perubahan-perubahan tersebut sahabat termasuk bergerak dari jihad pasif menuju jihad aktif, yaitu jihad yang tidak terbatas pada medan perang saja, melainkan termasuk perang melawan segala macam kemusyrikan, kekafiran, korupsi, dan penyimpangan lainnya yang bertujuan untuk membangun individu maupun masyarakat. Selanjutnya nomor 2, diuji dengan kisah tragis putranya. Ummu Imarah mengalami cobaan berat yang menimpa keluarganya sahabat setelah ditinggal syahid oleh suami tercinta dan anak sulungnya dalam peperangan. Perempuan ini kembali menghadapi kisah tragis yang dialami oleh putranya, yaitu Habib. Habib adalah anak bungsu Ummu Imarah yang tampan, lembut hati, kuat iman, tabah, dan sangat disayang olehnya. Ia diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan peringatan kepada Musailimah Al-Kadzab, yaitu orang yang mengaku nabi alias nabi palsu. Setelah Habib menyampaikan amanah dari Rasulullah, Musailimah bertanya kepadanya, "Apakah kau percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Dia menjawab dengan tegas. Musailimah kemudian berkata, "Apakah kau percaya bahwa aku adalah utusan Allah?" Dia berkata, "Saya tidak bisa mendengar." Musailimah Al-Kadzab menjadi marah dan memerintahkan agar Habib diikat, kemudian dipotong anggota tubuhnya sedikit demi sedikit hingga ia mau mengakui Musailimah Al-Kadzab sebagai nabi. Tentu saja sahabat, Habib tidak mengatakan apa-apa selain kesaksian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dia tetap dalam keadaan tersebut hingga mengembuskan napas terakhirnya. Dan masya Allah, berita sedih itu disampaikan kepada Ummu Imarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang kepadanya bersama Abu Bakar radhiyallahu an dan sahabat Umar radhiyallahu an untuk menghiburnya atas musibah besar yang menimpa putra kesayangannya tersebut. Innalillahi
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya nomor 3, kesatria perang Uhud yang dihormati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab. Ketika perang Uhud dimulai, Nusaibah dan banyak wanita lainnya membawakan air untuk para pejuang yang kehausan dan merawat para prajurit yang terluka. Di tengah-tengah pertempuran, kaum muslimin yang bertugas sebagai pemanah tidak mematuhi perintah Rasulullah dan meninggalkan pos mereka di Gunung Uhud. Tindakan tersebut akhirnya menyebabkan kekalahan besar bagi kaum muslimin, bahkan hingga menyebabkan Rasulullah dalam bahaya besar. Ketika melihat nyawa Rasulullah dalam bahaya, Nusaibah bergegas berlari keluar dari tempatnya. Ia bergabung dengan kelompok kecil yang terdiri dari suaminya Gozayah bin Amr dan putra sulungnya Abdullah. Mereka bertindak sebagai perisai manusia untuk melindungi Rasulullah SAW dari musuh. Ia bertempur habis-habisan dengan sangat berani sampai Nabi Muhammad memerintahkan seorang pria untuk memberinya perisai. Umar bin Khattab berkata bahwa Nabi pernah mengatakan kepadanya bahwa dalam perang Uhud, kemanapun dia menoleh, baik ke kanan atau ke kiri, maka Nabi Muhammad SAW akan melihat Ummu Umarah atau Nusaibah berjuang untuk membelanya. Masya Allah, Nusaibah yang melihat kegembiraan Rasulullah pada tekad dan keberaniannya ini lalu meminta didoakan oleh Nabi. Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka, yaitu Nusaibah dan keluarganya, teman-temanku di surga." Seketika Nusaibah pun menjawab, "Aku tidak peduli apa yang menimpaku di dunia ini." Selanjutnya fakta nomor 4, sahabat, seorang perawi hadis. Aspek keilmuan dalam kehidupan Ummu Imarah juga mempunyai posisi yang tidak kalah tingginya, sahabat. Beliau adalah seorang narator hadis dengan ingatan yang sangat baik. Beberapa narasinya berisi keputusan penting dalam hukum Islam. Beberapa di antaranya seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Majah melaporkan dalam kitab mereka atas otoritas Ummu Imarah bahwa Rasulullah SAW mengunjunginya dan dia menyajikan makanan kepadanya. Banyak sekali hadis menceritakannya, sahabat. Selanjutnya fakta yang terakhir di urutan nomor 5, menjadi ilham turunnya ayat dalam Al-Quran. Selain keberanian, semangat perjuangan dan ketabahannya yang luar biasa, Nusaibah juga mengilhami turunnya sebuah ayat dalam Al-Quran, sahabat. Masya Allah, subhanallah. Hal tersebut terjadi sebagai jawaban atas pertanyaan berani yang diajukan kepada Nabi Muhammad. Hal ini tertulis dalam hadis sahih nomor 3650 yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Mustadrak. Suatu ketika Nusaibah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia tidak mengerti mengapa Al-Quran yang mulia hanya menyebut laki-laki dan tampaknya perempuan tidak dianggap penting. Kemudian diturunkanlah ayat ke-35 dalam surah Al-Ahzab yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nusaibah diketahui meninggal pada tahun ke-13 Hijriah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selanjutnya almarhumah dimakamkan di Al-Baqi, Mekah. Warisannya adalah bukti kekuatan dan keberanian wanita muslim saat Islam menyebar ke seluruh wilayah. Semoga Allah SWT memberkati perempuan kita dengan keberanian, semangat, dan ketabahan seperti beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.